Oke, selamat pagi. Jadi hari ini gue bakal nyebrang ke pelabuhan Bolahan Sabang. Sekarang tanggal 18 Agustus 2020. Jadi karena kemarin gue ketinggalan kapal, harusnya kemarin berangkat 17 Agustus tahun 2020. Tapi karena kemarin kehabisan tiket, jadi harus nginep dulu di Banda Aceh semalam lagi. Jadi hari ini baru bisa nyebrang ke pelabuhan Bolahan Sabang. Di kapal cuma ada dua, kapal pagi jam 8 dan kapal siang jam 1. Jadi karena gua kemarin ketinggalan, akhirnya harus nunggu lagi, jadi menginap di Banda Aceh. Nah, akhirnya bisa nyebrang juga ke pelabuhan Ulele. Jadi tiketnya itu 62.000, penumpang 28.000 dan motor 34.000. Itu untuk biaya penyeberangan kapal ke Sabang. Oh iya, jadi untuk saat ini kalau kita mau nyebrang ke Sabang pada bulan Agustus 2020, karena kita sedang masa pandemi, jadi kalau mau nyebrang harus menggunakan surat rapid test. Jadi kita harus rapid dulu kalau emang kita mau nyebrang ke pelabuhan Bolahan Sabang. Sekarang gue lagi antri nih untuk naik kapal. Jadi jika ingin menyeberang ke Pulau W, hanya ada satu akses, yaitu dari pelabuhan Ulele menuju pelabuhan Bolahan Sabang. Ya, kasih Pak. Dan alhamdulillahnya gue nggak pakai surat rapid, hanya pakai surat kesehatan karena sudah hampir 5 bulan di Aceh, jadi aman untuk menggunakan surat kesehatan. Jadi sebelum kita nyebrang udah ada tim petugas kesehatan untuk memeriksa suhu tubuh dari penumpang yang ingin menyeberang ke Sabang. Jadi sekarang udah mulai agak ketat ya di pelabuhan Ulele. Selain dicek suhu tubuh, juga kita harus menggunakan surat rapid test jika ingin menyeberang ke Pulau W. Jadi kita tetap ikutin protokol kesehatan yang dikelola oleh pemerintah daerah Dinas Pariwisata Kota Sabang. Bang, bendera Bang. Selain itu juga warga negara asing juga belum bisa masuk ke destinasi wisata di Sabang, Pulau W. Jadi khusus warga Indonesia aja yang bisa nyebrang saat ini ke Pulau W.
Akhirnya saya sampai di Pelabuhan Bolahan. Setelah menempuh waktu hampir 2 jam dari Pelabuhan Ulele menuju Pelabuhan Bolahan, saya pun tiba di Pelabuhan Bolahan. Dan setibanya saya di Pelabuhan Bolahan pun sudah ada tim petugas kesehatan yang mengecek suhu tubuh saat kita keluar dari Pelabuhan Bolahan, Sabang. Dan saya pun mulai melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Tugu 0 km Indonesia. Beberapa saat saya baru keluar dari Pelabuhan Bolahan, saya bertemu dengan 2 pengendara motor dari Jakarta. Mereka rupanya sudah 15 hari di perjalanan Lama juga ya? jalur lintas Sumatera. 4 malam dari Jakarta. Gas terus. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan kembali malam ada bersama perjalanan. kawan mereka. Pagi aja sampai siang. Rupanya mereka adalah penjelajah Nusantara dengan akun YouTube The Playground. Dan beberapa saat itu saya pun juga bertemu dengan bikers dari Jambi. Dia menggunakan motor klasik Cup Honda 70. Karena jalur kita searah ingin ke Tugu 0 km, akhirnya kita pun jalan bersama untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Tugu 0 km Indonesia. Di tengah perjalanan, saya pun hampir nabrak hewan ternak kembali. Di jalur lintas Sumatera ini memang sangat rawan hewan ternak yang dilepas di jalan. Untuk itu, kita harus sangat berhati-hati karena di jalur lintas Sumatera sangat banyak hewan ternak yang dilepas di jalan, sangat berbahaya. Dan di tengah perjalanan pun motor dari Dorido mengalami masalah, rupanya mati mesin. Dan rupanya motor dari Dorido ini kehabisan bensin. Nah, posisi sekarang sedang berada di hutan lindung dan jauh dari pemukiman warga. Tidak ada pompa bensin. Akhirnya saya berinisiatif untuk menguras tangki motor saya dan memberikan sedikit bensin saya kepada Bro Rido. Rupanya Bro Rido pun bercerita, jadi motor Bro Rido pun bukan hanya kehabisan bensin, tapi ban dari motor Bro Rido ini pecah ban luar dan harus mengganti ban. Karena Dorido ini sudah kehabisan uang, akhirnya Dorido pun memaksakan untuk terus melanjutkan perjalanan ke 0 km.
Mendengar cerita seperti itu, saya pun terkagum dan turut prihatin karena uang Bro Rido habis karena untuk biaya penyeberangan, yaitu biaya rapid test. Dan sekarang Bro Rido pun tidak ada uang sama sekali untuk mengganti ban. Akhirnya saya pun membantu sebisa mungkin, gimana caranya Bro Rido ini bisa sampai di Tugu 0 km Indonesia. Rupanya Bro Rido dari Jambi menuju Aceh hanya membawa bekal 1.500.000 dan uang itu sudah habis untuk biaya makan dan biaya servis motor yang beberapa kali trouble di jalan. Akhirnya Bro Rido pun bekerja di Banda Aceh untuk menyukupi kehidupan di perjalanan dan agar bisa kembali berpetualang menuju 0 km Indonesia. Sungguh perjuangan yang sangat luar biasa yang ditempuh oleh Bro Rido. Saya pun berniat semaksimal mungkin untuk menemaninya sampai di Tugu 0 km Indonesia. Dan kami pun berpetualang bersama, menelusuri dan mengeksplor jalur lintas Sabang. Kami pun mulai melanjutkan perjalanan kembali setelah bensin dari Bro Rido sudah terisi. Suatu perjalanan yang tak biasa ditempuh para bikers pencinta touring motor Indonesia untuk melintasi jalur lintas Sumatera sampai ke ujung barat Indonesia. Jadi istilah 0 km bagi para pecinta motor touring adalah di ujung barat Indonesia di Kepulauan Sabang dan 0 km Indonesia di ujung timur Papua. Dan petualanganlah yang membawa kami sampai kami di ujung 0 km Indonesia. Sungguh perjalanan yang tak biasa kami tempuh, ribuan kilometer, bahkan puluhan ribu kilometer kami tempuh hanya untuk mengeksplor Indonesia. Saya pun bertemu dengan beberapa komunitas motor. Mereka juga melakukan perjalanan mendarat menuju ke Sabang. Ada yang dari Jambi, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Lampung. Mereka semua melakukan perjalanan darat sampai ke ujung barat Indonesia. Dan setelah beberapa saat saya ingin sampai di Tugu 0 km Indonesia, rintangan pun datang kembali. Rantai saya pun putus karena saya sudah habiskan 20 mata rantai karena sudah tidak ada lagi yang tersisa. Akhirnya saya pun mencari bengkel untuk mengganti mata rantai yang putus, dan akhirnya saya pun bisa melanjutkan perjalanan kembali. Misi Pak. Dan ATM di mana ya Pak? Saya pun membantu ATM. Bro Rido Di bawah. untuk mencarikan ATM karena beliau sudah tidak memegang uang sama sekali. Dan alhamdulillahnya beliau mendapatkan transferan dari pihak keluarganya. ATM di mana Bang? ATM. Oh iya. Hah?
Mau ke atas dulu. Nanti sini aja kan. Di sini habis dari atas mau ke atas dulu. Juga ala-ala ya. Heeh. Kasih ya. Sungguh perjalanan yang luar biasa yang ditempuh oleh Bro Rido. Semangat juang untuk sampai di Tugu Kilometer Indonesia. Dan alhamdulillah ada saja jalan jika kita ingin berusaha. Udah ditransfer bang? Oh. Abang dari mana? Saya Tangerang. Tangerang, Bang. Hmm. Jambi. Hmm. Oh, di beda-beda. Ketemu di jalan. Kalau mau apa snorkeling bayar 50.000. Kalau alat snorkeling 50.000, Bang. Hmm. Kalau dua set itu 100.000. 2 set. Kalau misalnya abang dua nanti ambil boot yang segini Bang. Nah, kayak murah aja tuh ya 100 pp dia. Kalau yang kayu itu 100 pp dia. Kalau yang putih itu isinya 12 orang, tapi 200. Hmm. Kalau misalnya abang yang pilih boleh juga. Hmm. Kalau misalnya rame-rame enak ya. Enak itu bisa tuh. Kalau yang boot 100 gini bisa berapa orang? Itu 4 orang itu. 4 orang. 4 orang sama apa tuh namanya 50.000 Ya. snorkelingnya ya. Kalau alat snorkeling itu set. Kalau dua di 100. Dan kita punya 100. Ini punya kamera sendiri ya? Hah? Punya kamera sendiri. Ada? Ada rencana mau pakai pemandu? Enggak. Enggak. Cuman tahu tempat spot-spotnya. Ya, maksudnya kalau misalnya abang mau pakai pemandu nanti orang tuh yang kasih spotnya. Hmm. Orang tuh yang foto. Kalau enggak ya kamera sendiri enak juga kan? Hmm. Harus kita sewakan lagi kamera. Hmm. Kalau enggak sewa kamera aja kan? Iya. Nanti Hmm. fotonya biar bagus lagi. Udah tadi udah ada kontaknya kan? Udah ada kontak. Ini udah ada Instagramnya, nanti habis dari atas baru kontak lagi ya. Di WA aja nanti ya. Ya. Kasih ya bang. Bang siapa namanya? Firman. Bang Firman. Aku Rezi. Kasih ya bang. Iya, Bang. Mari bu. Tapi kan nggak ada yang kayak gini bang. Iya sih, ketanggung. Perjuangan dari Jambi ke sini sampai sini ban bocor, uang nggak ada ya kan? Apa-apa nggak ada ya kan? Ya gas aja lah terus 8 kilo dekat juga. Iya. Kami pun mulai melanjutkan perjalanan kembali. Setelah mengambil uang di Pantai Ibo dan tak jauh lagi sampai ke Tugu 0 km Indonesia. Pantai Tupin Lewu Beach. Jadi trek yang kita tempuh untuk sampai ke Tugu 0 km Indonesia itu banyak sekali hutan lindung, dan trek yang kita lalui juga menanjak dan curam. Jadi untuk para pecinta motor ataupun mobil yang ingin sampai ke Tugu 0 km Indonesia harus berhati-hati. Meski jalanan yang menanjak, menikung, dan curam, tapi pemandangan yang disuguhkan hutan lindung yang berada di Sabang perjalanan 0 km Indonesia cukup memukau dan membuat kita semakin semangat berlama-lama melintasi jalur lintas 0 km Indonesia. Bagi kami, para pecinta roda 2, untuk sampai di 0 km Indonesia bukan sekedar wisata, tapi ini adalah suatu pengalaman yang sangat berharga. Bisa sampai di Tugu 0 km Indonesia. Karena bagi kami, hobi kami adalah hobi yang luar biasa untuk mengeksplor Indonesia
yang luas dan indah di berbagai daerah yang tidak bisa dijangkau dengan mobil. Kita masuk bisa aja. jangkau dengan roda 2. Langsung masuk aja. Akhirnya Apa-apa. setelah menempuh jarak puluhan kilometer, akhirnya Apa-apa. kita sampai di pintu masuk 0 km Indonesia. Ya Pak. Ya. Kita memasuki daerah Kota Sabang. Welcome to 0 km Indonesia. Dan setelah kami puas bermain di Tugu 0 km Indonesia, akhirnya kami pun mulai melanjutkan perjalanan kembali. Dan kami memutuskan untuk pergi bermain di air terjun yang ada di Sabang. Karena kami tidak ada yang bisa berenang, akhirnya kami pun tidak jadi untuk snorkeling dan memutuskan untuk pergi bermain di air terjun yang ada di Kota Sabang. Sekarang kita mau ke air terjun. Nah sih di sini ada air terjun. Mobil nggak bisa lewat lagi. Harus berjalan kaki. Perjuangan bro. Wih airnya bening banget gila. Lihat guys airnya guys. Bisa ngaca coy. Bening banget airnya. Nah dari sini kita harus jalan kaki untuk menuju air terjun.
500 meter. Ini masih alami banget, airnya juga jernih banget. Menuju air terjun yang ada di Sabah. Sama Bang Ridwan. Oras. Pemandangannya jelas.